Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris, masih dalam tema models. Nah, setelah di dua video kemarin kita udah membahas nih tentang penggunaan models of obligation, yaitu must, have to, don't have to, sama mustn't. Terus di video kedua kita juga udah bahas tentang penggunaan should. Kalau kalian belum cek kedua videonya, please cek dulu kedua video itu, karena ini nanti satu sama lain akan saling berhubungan. Jadi supaya kalian nggak bingung, please belajarnya yang runtut ya. Nah, kali ini kita masuk nih ke part models of ability and possibility. Masih ingat kan ability itu apa? Yes, benar banget. Ability itu adalah yang menunjukkan kemampuan. Sedangkan possibility yang menunjukkan kemungkinan. Oke. Nah, untuk models yang menunjukkan ability itu ada can sama could. Sedangkan yang menunjukkan kemungkinan atau possibility ada may and might. Terus gimana, apa sih bedanya can sama could, may sama might? Terus ada nggak sih bedanya can sama may nanti? Itu akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi yuk langsung aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas the use of can, penggunaan can dulu, models can, atau kalau kita sering dengar gitu kata can kayak artinya dapat. Nah, itu gimana sih penggunaannya? Kita lihat ya. Pertama, can itu dipakai untuk ability or lack of ability in the present or future. Jadi kalau menunjukkan kemampuan gitu ya, yang merujuk pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, itu bisa pakai can. Misalnya, I can see you at 3 p.m. tomorrow. Can you manage that? Aku bisa ketemu sama kamu besok jam 3 sore. Nah, kan menunjukkan future ya, kan karena besok. Nah, itu kita bisa pakai can, kemampuan untuk saya bisa ketemu sama kamu. Kan kemampuan untuk mau ketemu sama kamu. Nah, terus di sini dia juga ngomong, can you manage that? Kamu bisa mengusahakannya. Nah, kayak gitu. Itu merujuk ke future. Atau kalau dalam bentuk negatif, kita tinggal tambah not aja. They cannot dance. Mereka nggak bisa nari. Ingat ya, penulisan not di models can harus seperti ini, nyambung gitu. Can, double N ya, terus N-O-T. Kalau mau disingkat jadi can't, kayak gini. Jangan sampai lupa, ini sering banget salah. Jadi nulis notnya nggak boleh dispasi gitu ya, khusus untuk can. Jadi cannot, kayak gini. Ini merujuk ke present gitu ya. Mereka nggak bisa menari. Seperti itu. Karena kan kondisinya sesuatu yang habitual, makanya dia merujuk ke present. Terus number 2, kapan kita pakai can? Giving or not giving permission, memberi atau tidak memberi izin gitu ya. You can use my office, kamu boleh pakai kantor aku, memperbolehkan gitu ya, permissions di sini. Atau you can't smoke here, kamu nggak boleh merokok di sini, berarti tidak mengizinkan untuk merokok. Oke, jadi penggunaan dari can tadi ya, ingat dua ini untuk ability in the present or future, sama giving or not giving permission. Selain itu, kalian sering banget kan pasti dengar kata can I help you? Atau can I borrow your book? Atau apa gitu. Nah, itu kita juga pakai can kan di situ. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan informal polite request, yaitu meminta sesuatu gitu ya, merequest sesuatu secara informal, tapi tetap sopan. Nah, itu adalah salah satu kegunaan models can. Terus, kita juga bisa lihat nih negative form of can, yaitu kita lihat ya, perhatikan dua contoh ini. Can, terus ditambah petik, terus T, itu juga sama dengan cannot. Sama kalau yang very formal or in written gitu ya, tulisannya cannot itu kayak gini ya. Can ditambah not tapi nyambung gitu, bukan yang can terus spasi not. No, it should be cannot dalam satu kata. Itu menunjukkan impossibility, yaitu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya kayak kamu kayak nggak mungkin percaya bahwa si A itu mencuri gitu. Nah, itu kamu bisa ngomong it can't be true, nggak mungkin itu terjadi kayak gitu, nggak mungkin si A adalah seorang pencuri kayak gitu. Nah, untuk menunjukkan impossibility atau sesuatu yang tidak mungkin, kita bisa pakai
can, tapi bentuknya negatif, jadi ditambah not. So it can be in this kind of written form, can't atau cannot. Tapi tulisannya kayak gini. Ingat ya, cannot nyambung. Can dan not-nya. Terus kalau could gimana? Nah, ini the use of could itu kapan? Sebenarnya mirip-mirip sama can, tapi dia menunjukkan past. Oke. Kita lihat contohnya, ability or lack of ability in the past ya, maksudnya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, I could read without glasses last year. Aku bisa membaca tanpa menggunakan kacamata tahun lalu. Berarti sekarang kan dia harus pakai kacamata gitu ya. Karena ini ada last year yang menunjukkan tahun lalu, makanya di sini pakainya could karena dia past. And then I couldn't sleep last night. Ini juga karena ada last berarti menunjukkan past, makanya di sini pakainya couldn't. Aku nggak bisa tidur semalam. Kan kemampuan untuk apa sih kebiasaannya dia bisa tidur itu tadi malam tiba-tiba nggak bisa gitu. Kemampuannya dia hilang gitu loh. Tadi malam untuk bisa tidur. Maksudnya kayak gitu. Makanya dia pakai couldn't. Number 2. Making a request. Nah, ini untuk meminta sesuatu dan ini selalu dalam question form, harus dalam bentuk kalimat tanya. Nah, could ini meskipun kalau kita lihat di questions form dan ketika making a request itu meskipun dia konteksnya present itu kita tetap pakai could. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kesopanan. Jadi kalau mau minta request sesuatu itu lebih sopan pakai could daripada pakai can. Sebenarnya can bisa, tapi lebih sopan pakai could. Jadi yang lebih sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah yang could. Contohnya apa? Could you repeat that please? Bisa kamu ulangi lagi nggak? Atau could we have a dinner please? Kita bisa makan malam nggak? Seperti itu. Nah, ini meskipun nanti merujuknya ke present gitu ya atau ke future, tapi untuk making a request ingat kita pakainya could. Oke, selain itu kita juga bisa menggunakan could untuk making a suggestion, untuk ngasih saran gitu ya. Tapi ini only in affirmative, only dalam kalimat yang positif gitu ya. Contohnya, I'm having trouble in math class. Ini aku aku nggak mudeng pelajaran matematika gitu. Kondisinya tuh ini. Terus kita lihat ada teman kamu yang ngasih kan suggestions itu kalau kalian udah cek videonya yang tentang should. Nah, suggestions itu bisa pakai should gitu, tapi konteksnya sama pakai could itu beda. Nah, kita pelajarin ya. Kalau ada orang tiba-tiba nih aku nasihatin kamu gitu ya, you should talk to your teacher. Nah, kalau aku pakai should di sini itu tuh maksudnya aku ngasih nasihat, ngasih advice. Nah, this means that you give advice. The speaker says, nah aku tuh di sini yang ngasih advice ini tadi bilang, I believe it's important for you to do this. That is what I recommend. That's why you should is used. Karena aku ngasihnya bentuknya nasihat gitu ya. Itu aku percaya bahwa kalau kamu ketemu sama gurunya itu akan lebih memudahkan kamu untuk memahami pelajaran matematika gitu. Bentuknya nasihat gitu ya. Tapi kalau aku ngomongnya you could talk to your teacher, or you could ask Anna to help you, or I could try to help you. Nah, ini banyak ya could-nya di sini. Kenapa? Karena kalau pakai could, this means that the speakers offer suggestions or possibilities. Jadi kalau pakai could itu tuh ngasih saran atau kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinannya apa aja? Di sini kita bisa lihat, bisa tanya sama teacher, bisa tanya Anna, atau bisa tanya sama aku. Mungkin aku bisa membantu. Kan kemungkinannya ada banyak. That's why kalau pakai could itu dia lebih ke offer suggestions atau possibilities. Gitu ya. Jadi tolong dibedain dulu kapan kalau kita pakai should, ingat should always relates to advice. Nah, kalau could itu ke suggestions or possibilities. Ini dulu. Selain itu, could juga bisa menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Oke. Seperti can tadi, kita bisa lihat kalau could tinggal ditambah n petik t ya, jadi couldn't. This couldn't be true, kayak gitu. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau kamu nggak percaya itu bisa terjadi karena konteksnya adalah negatif, makanya ditambah not karena ini negative form. Terus kita harus ingat ya, kalau could mau kita bentuk menjadi past, bentuk lampau gitu,
meskipun could itu terlihatnya sudah itu bentuk lampaunya dari can, sebenarnya rumus formalnya kalau kita mau membuat could menjadi bentuk lampau adalah could kita tambah have ditambah verb ketiga. So misalnya you could have done this earlier kayak gitu. Nah, itu bentuk lampau yang tepat. Could ditambah have, terus verb tiganya tadi dari do, verb tiganya berarti done. Oke, seperti itu. Setelah kita mempelajari penggunaan can sama could, sekarang saatnya kita mempelajari penggunaan may sama might. Sekarang ke may dulu. May, kapan kita pakai may? Pertama, it's used to ask for permission, untuk meminta izin. Kok mirip sama can ya? Can tadi juga ada yang permission. Bedanya apa? Jadi gini, kalau can tadi, kalau kalian mau rewind video ini juga boleh. Can itu dipakai untuk giving the permission, memberi izinnya. Tapi kalau may itu meminta izinnya, gitu ya. Bedanya kamu minta dulu, pakai may dulu, baru nanti kalau orang itu mau ngasih, mereka ngasihnya pakai can. Seperti itu. Itu bedanya ya. Poin pentingnya di situ. Jadi may itu ask for permission, kalau can tadi it's giving or not giving permission. Oke, itu. Kita lihat contohnya ya. May I use your pen? Ini kan kamu mau meminta izin buat, boleh nggak aku pinjem bolpen kamu gitu, pakai bolpen kamu, atau may we have a look? Bisa nggak kita lihat-lihat gitu ya? Itu makanya kita pakai may untuk ask, meminta izin. Oke, yang kedua, a strong possibility in present or future. Ini kok mirip lagi sama can. Ingat, dia ada kata strong di sini. Jadi kemungkinannya kalau lebih kuat, kemungkinannya akan terjadi, kita pakainya justru may, bukan pakai can. Misalnya kita percaya bahwa misalnya nih ya kejadiannya, kita percaya bahwa hari ini hujan deras gitu. Kemarin terus banjir setelah hujan deras. Hari ini hujan deras lagi. Nah, kita percaya hari ini akan banjir lagi. Nah, itu kita bisa pakai it may happen again. Karena kemungkinannya lebih kuat, karena kan kemarin udah kejadian gitu loh, jadi udah punya bukti kemarin hujan deras terus banjir. Nah, sekarang kemungkinan bisa banjir lagi karena kita udah punya bukti yang kuat bahwa kemarin sudah pernah terjadi, meskipun ini refers to future karena belum tentu terjadi banjir beneran kan setelah hujan deras hari ini. Tapi karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa itu akan terjadi, makanya kita pakai may. Lebih pas pakai may daripada pakai can di sini. It may happen again. Atau she may not accept the offer. Nah, dia mungkin nggak akan menerima tawarannya gitu. Kalau kita yakin bahwa dia tidak akan menerima tawarannya, lebih tepat di sini kita pakai may daripada pakai can. Oke. Next we are going to talk about might. Nah, kapan kita pakai might? Might ini bentuk pasnya dari may ya, tapi dia punya dua poin gitu kapan dipakai. Yang pertama, a possibility in present or future. Nah, bisa dipakai buat present sama future, meskipun di sini dia tense-nya past. Nah, kapan dipakainya? Nah, ini slightly weakened than may, tapi dia lebih lemah dari may gitu ya. Kalau kamu yakin dengan kemungkinannya, kamu pertama pakai may, itu yang paling kuat gitu ya. Terus kedua pakai might, yang ketiga baru pakai could. Jadi runtutannya kayak gitu. Yang ketiga pakai can. Oke, kita lihat contohnya ya. It might happen again. Itu mungkin terjadi lagi. Sama kan contohnya kayak yang di May tadi. Cuman di sini dia lebih lemah gitu loh kemungkinannya. Mungkin kasusnya adalah kemarin hujan deras banget terus banjir. Nah, hari ini hujannya cuma deras aja. Kamu yakin nggak yakin gitu ini bakal banjir. Nah, lebih tepat kamu pakai might gitu. It might happen again. She might not accept the offer, sama ya. Pokoknya kalau kemungkinannya itu lebih apa sih istilahnya ya, lebih lemah dari may gitu, itu lebih tepat pakai might. Sama, kapan kita pakai might? Yang kedua adalah possibility in the past. Nah, kalau ada kemungkinan yang terjadi di masa lampau itu pakainya might. Tapi rumusnya jangan lupa pakai might terus have plus verb 3. Kita lihat contohnya. He might have missed the train. Dia mungkin ketinggalan kereta. Misalnya nih, kita janjian jam 10 nih. Sekarang udah jam 11 dan dia belum datang-datang. Nah,
Mungkin aja dia ketinggalan kereta yang jam setengah 10 tadi. Nah, karena ketinggalannya udah kejadian di waktu lampau, makanya kita pakai pas kan. Terus, tapi karena kita juga masih menduga-duga, bener nggak sih dia telatnya itu karena ketinggalan kereta? Ada nggak sih kemungkinan bahwa beneran dia ketinggalan kereta? Makanya kita menggunakan might di sini. Might have missed the train. Might have plus verb 3. Sama satu lagi, contohnya I might not have managed to convince her. Mungkin aku tidak kurang meyakinkan dia gitu loh, kurang bisa mengelola cara bicaranya untuk meyakinkan dia. Itu juga salah satu contoh might yang dalam keadaan pas kayak gitu. Nah, setelah tadi kita mempelajari penggunaan kapan kita pakai can, could, may, and might, sekarang latihan soal yuk supaya lebih paham lagi. Nah, latihan soal kali ini agak sedikit berbeda karena konteksnya dalam percakapan sehari-hari. Jadi meskipun dalam satu percakapan panjang gitu, ini kita harus bisa lihat konteksnya dia pakai yang mana. Yuk kita lihat ya. Titik-titik speak Arabic. Nah, ini kan tanya kemampuan. Kamu bisa nggak ngomong bahasa Arab atau berbahasa Arab gitu misalnya ya. Berarti karena yang ditanya ability, so the right modal verb is can, right? Ini present ability, berarti pakai can. Terus dijawab nih sama si B, yes I. Nah ini gampang ya, ini kan dia menjawab yang ini, jadi ini sama. Yes I can. I titik-titik speak it fluently when lived in Qatar. Oke, ini ada live di sini ada penanda bahwa ini adalah pas. Oke ya. Nah, kita lihat konteks kalimatnya. Saya bisa berbahasa Arab gitu ya dengan lancar ketika saya tinggal di Qatar. Berarti masih termasuk ke kemampuan. Berarti kemampuan yang bentuknya pas apa? Could. So I could speak it fluently when we lived in Qatar. Oke. Terus I need this letter translated into Arabic. Saya butuh surat ini ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa Arab. Do you think you titik-titik it? Ini pertanyaan lagi. Kamu pikir kamu bisa nggak ngerjain ini? Berarti kan pertanyaannya relates to kemampuan. Kalau kemampuan berarti pakainya can, right? You can do it. And then let me see. Coba aku lihat ya. Yes, I titik-titik. Tapi ini bukan langsung dijawab yes, I can kayak yang soal ini ya tadi ya. Bukan kayak yang ini. Tapi lihat ada terusannya. Be able to, ada be able to, berarti ini menunjukkan ke kemungkinan gitu ya. Kalau kemungkinan kita pakainya may atau might gitu. Antara dua ini pilihannya. Tapi kita lihat kalimat selanjutnya. It titik-titik need a little time though. Tapi kayaknya aku butuh sedikit waktu. Berarti ini ada kemungkinan. Kemungkinannya nggak too strong. Kalau very strong kita pakai may karena ini butuh waktu gitu ya, kita pakainya lebih tepat. Yang di sini kita pakainya might. Iya sih, dia menunjukkan possibility, kemungkinan, tapi kemungkinannya tidak sekuat itu gitu ya, tidak lebih lemah lah daripada may, makanya di sini pakai might. Lanjutannya nih, it titik-titik need a little time though. Nah, tapi ini butuh waktu nih, beberapa lama gitu ya waktu. Nah, kalau gitu, ini kan lebih konteksnya ke making a request. Aku butuh waktu loh ya, tapi untuk mengerjakan ini. Kalau request, berarti kita pakainya, of course, could. Very good. And of course, I titik-titik need a dictionary too. Oke, ini satu kalimat dulu deh. Dan tentu saja aku butuh dictionary, aku butuh kamus dong. Berarti, kata modal verbs yang tepat adalah ini kan kemungkinan yang sangat besar gitu ya. Mungkin aku butuh apa sih istilahnya, butuh lihat kamus juga loh. Berarti kita pakai may. Very good. And then titik-titik I borrow yours. Ini ada pertanyaan nih. Boleh nggak aku pinjem punya kamu? Nah, kalau gitu kita pakainya may lagi di sini. Tapi yang ini lebih ke may untuk asking permission, untuk meminta gitu ya. Boleh nggak aku pinjam punya kamu? Itu kan meminta gitu ya. Asking, ingat ya, asking bukan giving. Kalau giving kita pakai could. Ingat ya, ini asking meminta, makanya kita pakai may. Boleh nggak aku pinjam punya kamu? Alright, next we see. Of course. Oh wait, my brother titik-titik have taken it. Oke.
Boleh banget dong, itu ya artinya. Oh wait, tunggu sebentar. My brother, nah saudara laki-laki saya, may titik-titik have taken it. Mungkin lagi make tuh kamusnya, udah lagi diambil gitu ya intinya. Tapi kita lihat di sini konteksnya ada have taken. Berarti ini udah ada have plus diikuti verb 3. Berarti ini pasti konteksnya past. Nah, kalau ada kemungkinan yang terjadi di masa lampau, berarti tentu aja kita pakai modal verbsnya might. Oke ya, ingat ya, ini udah ada penanda nih, have taken, itu menunjukkan ini past kan. Nah, kemungkinan karena possibility, kemungkinannya udah diambil nih sama saudara saya si apa namanya kamusnya. Makanya kita pakainya might ya, sorry, bukan could. Kalau could kan tadi ability ya, ini possibility, kemungkinan, makanya pakai might. Let me go and have a look. Saya coba tak lihat dulu ya. No, it's here. Oh enggak, ternyata kamusnya di sini. You titik-titik borrow it. Nah ini ngasih permission ya. Boleh nih kamu kalau mau minjem kamusnya ternyata di sini gitu ya. Berarti itu pakainya for giving permission we use can. Oke ya, ingat ya. Kalau tadi may yang atas ini, wait, kelihatan nggak ini ya? May yang ini tadi buat asking permission, yang ini ingat giving permission. Gini konteksnya ya. Kamu nanya boleh minjem pakai may, tapi dijawab iya boleh, kamu pakainya can karena ini giving the permission. Alright, next. Oh yes, your brother is an Arabic teacher. You titik-titik have asked him. Nah, ingat di sini ada penanda lagi nih. Wait, my mouse is not running so well today. Where is that? Nah ini have asked ya. Di sini ada penanda ini have plus verb 3. Oke, berarti pilihannya ini pasti past tense. Kalau past pilihannya tinggal could atau might. Sekarang kita lihat nih konteksnya di sini. Oh iya ya, saudaramu kan guru bahasa Arab. Kenapa kamu nggak nanya dia? Dia itu kan berarti suatu saran gitu ya, suatu suggestion. Kenapa kamu nggak nanya dia? Nah, karena ini adalah suatu suggestion, berarti kata modal verbs yang tepat adalah could. Very good. Next, he is on a holiday at the moment and this not wait. Oke, ini tidak bisa menunggu. Nah, si saudara saya yang guru bahasa Arab itu tadi lagi liburan dan sedangkan terjemahan surat ini itu nggak bisa menunggu lebih lama lagi gitu ya. I need it for tomorrow. Aku butuh besok ini. Nah, sedangkan saudara saya lagi holiday kan. Oke, sekarang kita lihat nih. Berarti konteksnya yang ini dia ngomong apa? Nah, benar banget. Ini adalah ability, kemampuan, tapi bentuknya negatif, kemampuan untuk menunggu. Tapi aku tidak mampu untuk menunggu. So, karena ini kemampuan yang negatif, kita pakainya yang can. Tambah not can't. And this can wait. I need it for tomorrow. Aku butuh surat ini buat besok. Next, I not be able to do it for tomorrow. Aku mungkin nggak bisa selesai loh kalau besok. Ingat kemungkinan and ingat juga ini ada tomorrow. Konteksnya future. Kemungkinan in the future. Pakainya apa? A little bit surprising, but it's used might ya. Mungkin karena ingat might itu konteks kemungkinan untuk saat ini dan masa depan, itu justru pakai might. Oke ya. I might not be able to do it for tomorrow, but I titik-titik do it for Wednesday. Tapi aku kalau besok aku nggak yakin aku bisa, tapi kalau Wednesday, kalau hari Rabu kayaknya aku bisa. Nah, kalau yang ini karena kamu lebih yakin dengan kemampuan kamu, berarti ini menunjuk ke ability. Kalau ability berarti pakainya can. Karena refers to future juga gitu ya, kemampuan di masa depan untuk selesai menerjemahkan surat ini di hari Rabu, makanya pakai can. Then the last one, wonderful, titik-titik, you email it to me when you have finished. Nah ini dia meminta dong, bisa nggak kalau kamu email saya kalau kamu udah selesai menerjemahkannya. Karena ini making a request, satu-satunya modal verb yang bisa digunakan adalah could. Meskipun konteksnya adalah future, tapi karena dia di sini konteksnya adalah request, satu-satunya yang bisa for giving or making a polite request adalah could. Makanya di sini pakai could. Oke, wait. Why I can't?
Terus terakhir dijawab sure, kayak gitu ya. Why I can't write here? Alright, please. Request. Oke, tulisannya di sini nggak apa-apa ya. Dari tadi pointernya nggak kelihatan nih. Oke. That's why ini pakainya could. Seperti itu. Nah, setelah kita tadi ngerjain soal yang percakapan bersama-sama dan udah kita bahas juga, tapi aku yakin mungkin banyak dari kalian yang masih bingung, ini tuh can yang mana, can yang menunjukkan ability atau yang nunjukin giving permission atau apa. Nah, ini ada kunci lengkapnya, bisa mungkin kalian screenshot atau kalian untuk belajar-belajar lagi ke depan, jadi udah bisa bedain kenapa kamu pakai misalnya can yang ini atau may yang ini gitu ya. Jadi menentukan pilihannya itu udah dengan alasan yang tepat, kamu pakai modal verbs yang mana dan yang kenapa gitu, menunjukkan apa si modal verbs itu. Nah, ini dia listnya, bisa kalian pelajari. Well, that's all for the models of obligations and possibilities and abilities. I hope you understand all the material well. If you have something in your mind, you want to ask something or want to clarify anything, please let me know in the comment section down below. I'll be very happy to help you. So let me close this chapter by saying thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.